Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada bab himpunan kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk persiapan ulangan harian. Yuk kita belajar bersama-sama. Soal yang pertama, kumpulan-kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah A. Kumpulan anak berbadan kurus, B. Kumpulan binatang berkaki empat, C. Kumpulan makanan enak, dan D. Kumpulan pohon tinggi. Nah, kita perlu ingat bahwa himpunan itu adalah kumpulan benda-benda yang didefinisikan atau diberi batasan dengan jelas. Coba kita perhatikan yang pertama, berbadan kurus. Nah, ini definisinya tidak jelas nih, berbadan kurus itu seperti apa, ya, apa ukurannya. Nah, berarti ini bukan himpunan. Berkaki empat. Nah, ini sangat jelas ya, binatang yang berkaki empat itu sangat jelas. Nah, maka inilah termasuk himpunan, ya. Kita lihat yang lain, enak. Nah, makanan yang enak itu juga batasannya tidak jelas, begitu juga dengan pohon yang tinggi. Bisa dipahami ya, mana yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Kita langsung masuk ke soal yang kedua. Himpunan bilangan prima antara 2 dan 19 adalah, seperti ini ya, perhatikan. Nah, bilangan prima, ingat kembali apa itu bilangan prima? Ya, bilangan yang hanya memiliki dua faktor. Contohnya di sini, 3 itu faktornya, 3 itu 1 kali 3, maka 3 faktornya adalah 1 dan 3. Nah, maka 3 ini termasuk bilangan prima. Nah, sekarang 9. 9 itu perkaliannya ada 1 kali 9, ada 3 kali 3. Berarti faktornya 1, 3, 9. Nah, berarti 9 ini bukan bilangan prima. Kita lihat di pilihan yang A ya, yang pertama. Di sini ada angka 9. Nah, berarti bukan ini dong jawabannya, ya kan? Begitu juga di sini, perhatikan ada angka 2 dengan 19. Nah, perhatikan kata sebelum pada soalnya antara. Nah, jika ada kata antara, maka 2 ini dan 11 ini tidak termasuk, ya. Nah, yang B kita perhatikan ada angka 2 dan 19, berarti ini juga bukan termasuk anggota dari himpunan bilangan prima antara 9 dan 19. Nah, yang C ada angka 9-nya bukan bilangan prima. Nah, berarti jawabannya D. 3, 5, 7, 11, 13, 17. Begitu ya. Atau jika kalian hafal, itu akan lebih mudah lagi hafal apa itu bilangan prima ya. Berikutnya nomor 3. 11, 13, 15, 17, 19 dapat dinyatakan dengan kata-kata yaitu. Nah, ingat kembali ya, di video pembelajaran sebelumnya dinyatakan dengan kata-kata, caranya dengan mencari kesamaan sifat ya. Mencari kesamaan sifat dari himpunan ini ya. Nah, 11, 13, 15, 17, 19 ini bilangan apa ya? Nah, bilangan ganjil. Itu persamaan yang pertama, kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua apa nih? 11, 13, 15, 17, 19. Ya, kesamaan yang berikutnya adalah bilangan ganjil antara 10 dan 20. Nah, mana yang ada di dalam pilihan? Ya, C berarti ya, himpunan bilangan ganjil antara 10 dan 20. Berikutnya nomor 4. Soal nomor 4. Jika A adalah himpunan huruf penyusun kata gempa bumi, maka NA sama dengan, nah perhatikan nih,
Ini kita daftarkan dulu anggotanya ya. Himpunan huruf penyusun kata gempa bumi. Nah, dalam mendaftar anggota, kita perhatikan anggota himpunan itu harus bagaimana. Dalam suatu himpunan, masing-masing anggota berbeda dengan anggota lainnya. Jadi tidak boleh terdapat anggota yang sama. Nah, jadi gempa bumi ini disusun oleh huruf apa saja? G, E, M, P, A, B, U. Nah, M tidak ditulis lagi M-nya karena sudah ada ya. Jadi tidak boleh sama. Lalu I. Begitu. Nah, baru kita lihat nih, apa sih NA ini? N ini apa? Nah, di video sebelumnya sudah ada nih, N itu berarti banyak anggota. Jadi kalau ditulis NA artinya banyak anggota himpunan A. Himpunan anggota yang tadi sudah kita tulis anggota-anggotanya atau kita daftar anggotanya ada berapa? Kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. B jawabannya ya. Berikutnya nomor 5. Soal nomor 5. Diketahui K adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan L bilangan asli kurang dari 5. K yang berbentuk ini seperti tapal kuda menghadap ke bawah. L sama dengan apa? Nah, kita pelajari di sini ya. K kita tulis kembali, kemudian L. Bilangan asli kurang dari 5, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, ini simbol apa ya? Tapal kuda yang menghadap ke bawah. Nah, ini simbol irisan himpunan ya. Jadi jika ada simbol seperti ini kita baca menjadi K irisan L. K irisan L. Nah, irisan itu apa? Bagaimana caranya? Nah, dari dua himpunan K dengan L, tinggal kita cari anggotanya yang sama. 1 sama, 2 sama, 3 sama, 4 sama. Masih ada lagi? Ya, sudah tidak ada. Berarti yang kita lingkari atau anggota-anggota yang sama tadi, itulah irisannya. 1, 2, 3, 4. D jawabannya. Bisa ya sampai sini? Ada pertanyaan? Ya, jika ada silakan tulis di kolom komentar atau tanyakan langsung kepada guru kalian. Lanjut soal nomor 6. Diketahui S himpunan semesta bilangan asli kurang dari 10. Himpunan A-nya bilangan prima kurang dari 11 dan himpunan D 13579. Diagram Venn untuk himpunan-himpunan tersebut adalah, nah, kita tulis dulu ya, himpunan semestanya 1, 2, 3 sampai 9. Kenapa cuma sampai 9? Di sini kurang dari 10, berarti cuma sampai 9. Yang himpunan A, bilangan prima kurang dari 11, berarti 2, 3, 5, 7. Bilangan prima ini harus hafal ya, minimal ya sampai kurang dari 30 lah. B, kita tulis lagi. Nah, pertama di sini kita cari irisannya dulu ya. Nah, 3 sama, 5 sama, 7 sama. Ya, berarti ini irisannya. Kita cari pada gambar diagram Venn. Ini ada, ini betul, ini betul. Nah, ini salah irisannya. Berarti ini bukan ya. Kemudian kita lihat himpunan A. Di sini ada angka 2 yang tidak dilingkari. Ini berarti hanya A. Ada 2, ada 2. Betul berarti ya. Kemudian yang himpunan B 19 yang tidak dilingkari, berarti 19, 19, 19, 10. Berarti ini bukan. Nah, kemudian tinggal A dengan B. Nah, ini perhatikan ada angka 10, berarti bukan ya, karena semesta hanya sampai angka 9. Berarti jawabannya B. Begitu ya. Oke.
Lanjut sekarang soal nomor 7. Diketahui himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 5, 7. Hasil A strip B adalah, nah strip ini kita baca apa? Kita lihat di sini. A strip B ini dibaca A selisih B. Apa artinya A selisih B? Bisa diartikan sebagai A diambil B. Bagaimana A bisa diambil B? Kita lihat ya. Himpunan A itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian B itu 1, 5, 7. Nah, A diambil B berarti setiap anggota dari A diambil oleh B. Bisa ulangi. Setiap anggota dari A itu diambil oleh B. Nah, 1 ya kita ambil. Nah, diambil oleh B. 2 diambil juga. Oh, ternyata di B ini tidak ada angka 2. Nah, berarti 2 tidak bisa diambil. Dibalikin lagi. Nah, 3 juga gitu diambil sama B. Oh, ternyata di B tidak ada anggotanya yang angka 3. Berarti dibalikin lagi. 4 diambil. Nah, tidak ada juga. Dibalikin lagi 4-nya. 5 diambil. Ada, berarti 5 bisa diambil. Nah, selesai. Maka inilah jawabannya. A selisih B adalah 2, 3, 4. Bisa ya? Mudah ya? Oke. Lanjut. B. Nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, perhatikan diagram Venn-nya. K terus ada petik 1 sama dengan titik-titik. Ini apa ya? Nah, K petik 1 ini dibaca K komplement. Apa? K komplement. Iya. Apa artinya K komplement? Ya, K komplement bisa diartikan sebagai bukan K atau selain dari K. Nah, kita coba identifikasi dulu mana K itu. Nah, K itu ini, kita arsir. Nah, inilah wilayah dari K. Berarti K komplement atau yang bukan K di luar dari wilayah yang kita arsir ini. Ada angka berapa saja? 1, 2, 7, 8, 9. Itulah jawabannya ya. 1, 2, 7, 8, 9. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Dari 40 siswa kelas 7A, 11 anak menyukai matematika, 24 anak menyukai bahasa Inggris, serta 15 anak menyukai matematika dan bahasa Inggris. Banyak siswa yang tidak menyukai matematika dan bahasa Inggris adalah, kita buat diagram Venn-nya ya, seperti ini. Himpunan semestanya, kemudian himpunan M yang menyukai matematika, himpunan yang kedua B menyukai bahasa Inggris. Pertama kali yang kita tulis adalah irisannya 15. Nah, di sini M itu mulanya adalah 19. Berarti wilayah ini yang hanya M. Caranya 19 dikurang irisannya 15. Berarti 4 anak di sini. Perhatikan 4 dengan 15, 19 bukan? Yang B juga sama, 24 asalnya, maka dikurang irisannya 15 menjadi 9 anak. Perhatikan, 15 dengan 9, 24 bukan? Nah, kemudian di sini, berapa anak? Banyak siswa yang tidak menyukai matematika. Oh, berarti itu yang ditanya. Kita ganti dengan X saja ya. Lalu ini semua kita jumlahkan ya. 4, 15, 9, X kita jumlahkan sama dengan berapa? Sama dengan semesta, yaitu 40 ya. Nah, ini kita jumlahkan jadi 28 ditambah X sama dengan 40. Apa artinya 28 ditambah X? 28 ditambah berapa yang hasilnya 40? Oh, berarti ditambah 12. Jadi X-nya berapa? 12 anak. C ya jawabannya. Soal nomor 10. Dari 25 orang anak, ternyata 17 anak gemar minum kopi, 8 anak gemar minum teh, 3 anak tidak gemar minum keduanya. Banyaknya anak yang gemar keduanya adalah,
Seperti biasa kita buat diagram Venn-nya. Himpunan yang pertama K, himpunan yang kedua T, teh ya. Seperti biasa kita tulis dari irisannya terlebih dahulu. Irisannya ternyata belum diketahui ya, atau itu yang ditanyakan. Maka kita tulis X saja dulu, X anak. Nah, yang di sini hanya gemar minum kopi, berarti 17 dikurang irisannya, dikurang X. Begitu juga dengan yang hanya gemar minum teh, 8 dikurang X. Nah, yang tidak menyukai keduanya 3 anak, kita tulis di luar sini ya. Nah, lalu keempat wilayah ini kita jumlahkan. 17 dikurang X ditambah irisannya X ditambah ini, 8 dikurang X kemudian ditambah ini, ditambah 3. Sama dengan berapa? Sama dengan semesta. Berapa semestanya? 25. Nah, di sini 17 kita tulis lagi, dan yang ini min X ditambah X seperti biasa, ini nilainya 0 ya. Nah, kemudian 8 dengan X dengan 3 kita kumpulkan menjadi ditambah 3 ditambah 8, kemudian ini dikurang X sama dengan 25. Lalu ini kita jumlahkan ya. 17 ditambah 0 ditambah 3 ditambah 8. Di sini kita tulis 28. Lalu dikurang X sama dengan 25. Apa artinya 28 dikurang X? 28 dikurang berapa yang hasilnya 25? Dikurang berapa? Ya, dikurang 3. Jadi X-nya bernilai 3 anak ya. Nah, itu jawabannya. Oke, demikian ya pembahasan video kita sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Mister. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.